Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Wonosobo serta seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ridwanum minallahi akbar wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan NA daerah Wonosobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain kata puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita semua masih diberikan sehat dan sempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedua-duanya merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena keduanya sebagai tolok ukur paling utama kemuliaan seseorang di dunia, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita dan keluarga bisa termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini bisa dikatakan tema yang istimewa karena membahas mengenai suatu perkara yang paling penting dan merupakan gelar terbaik bagi seorang mukmin ketika dia telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gelar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam Al-Quran untuk generasi yang terbaik di antara umat yang terbaik adalah para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita membahas mengenai apa itu urgensi dari ridho Allah kepada kita dan bagaimana cara mendapatkannya, alangkah baiknya kita membahas dulu mengenai apa sebenarnya makna ridho. Ridho ini adalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari akar kata rodhiya yardho ridhon, yang artinya adalah ikhlas dan puas. Maka ketika seseorang itu ridho kepada Allah, dia akan senantiasa ikhlas dalam menjalankan apapun. Bahkan bukan sekedar ketika ibadah, ketika melangkahkan kakinya setiap detik di dalam hidup ini, senantiasa penuh dengan keikhlasan dan puas. Artinya puas di sini adalah merasa cukup dan merasa senang. Tidak pernah mengeluh, apalagi mengeluh kepada manusia. Itu secara bahasa. Secara istilah, makna ridho ini adalah merasa cukup dan senang dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa cukup
dan senang dengan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya, serta tidak mengharapkan segala suatu imbalan, balasan, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun banyaknya, kita merasa cukup dan senang. Contohnya kita diberikan wajah, ya, wajahnya biasa-biasa saja, tidak seperti artis contohnya. Maka kita menerimanya dengan senang, dengan merasa puas, sehingga menjaganya dengan baik dan juga menjaganya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya ketika kita ini membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, apalagi dengan artis, dengan pejabat, maka orang tersebut tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Sebaliknya, ketika kita merasa cukup puas dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, dalam kondisi apapun pasti kita akan bahagia. Maka Mas Farel itu kan nyanyiannya ojo dibanding-banding ke, ya kan? Kita sering melihat artis, contohnya siapa, Dewi Persik, ya, cantik, kemudian hartanya banyak, namun belum bisa menjamin mendapatkan rumah tangga yang langgeng, yang bahagia, sehingga harus cerai. Kemudian bagaimana dengan Maya Estianty yang sama-sama cantiknya, sama harus mengakhiri keluarganya dengan perceraian. Bagaimana dengan Luna Maya mungkin dan lain sebagainya. Kok Ustadz tahu ya? Karena kadang nonton gosip juga nih. Kita belum bisa menjamin kalau kita wajahnya seperti mereka, hidup kita bahagia. Kita bisa jadi kalau seperti mereka hanya memikirkan make up saja setiap hari. Belum lagi ke salon ke setiap hari. Dan harus berapa banyak uang yang kita gunakan hanya untuk hal yang seperti itu. Belum lagi kalau misalnya seperti itu kita jadi sombong, kita jadi takabur, kita senang merendahkan orang lain. Maka sekali lagi hidup itu tidak perlu dibanding-bandingkan. Dan pepatah mengatakan bersyukurlah maka engkau ini akan bahagia. Bukan bersyukur ketika kita bahagia. Karena banyak orang yang menunggu bahagia baru bersyukur, seringkali ketika sudah bahagia mereka lupa untuk bersyukur. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang dikenal dengan orang yang pandai bersyukur. Ketika dia sakit pun masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mungkin jarang ya, atau bahkan belum pernah sakit malah mengucapkan alhamdulillah. Ada yang pernah nih rekan-rekan ibu-ibu? Sih belum pernah. Kita biasanya kalau mengucapkan alhamdulillah kalau sudah makan enak, kenyang, sendawa, baru alhamdulillah. Namun pemuda ini ketika sakit dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tambah parah sakitnya, dia juga tetap bersyukur alhamdulillah. Karena dia merasa ketika dia sakit, dia sholatnya lebih khusyuk. Baca Al-Qur'annya lebih dia hayati dan nikmati, sehingga pengen terus membaca Al-Qur'an. Ketika dulu sehat dia baru baca satu ayat saja sudah ngantuk ya. Ditanya kenapa kok ngantuk? Alasannya suara saya terlalu merdu sehingga satu ayat sudah membuat ngantuk. Kemudian ketika dia sakit dia juga merasa lebih banyak menyebut Allah daripada dia menyebut makhluk-makhluknya. Baik itu orang lain ataupun menyebut harta benda yang ada di dunia ini. Sehingga dia mendapatkan apa yang Allah jamin dalam surah Ar-Ra'd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat-ingat Allah, berzikir kepada Allah, seseorang akan tenang hatinya. Bahkan ketika pemuda ini sudah tambah parah, harus diopnam di rumah sakit, dia juga masih terus mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika sudah sembuh, saking alhamdulillahnya nggak mau pulang. Mengapa? Karena hatinya jatuh pada perawat yang merawatnya di rumah sakit. Ya, ternyata jadi bukan karena sakitnya, namun tapi mendapatkan berkah, ya, musibah yang menjadi berkah. Maka itu menurut istilah bahwa ridho itu adalah merasa cukup, merasa senang dengan segala ketentuan Allah, dengan segala pemberian Allah, segala perintah Allah, segala larangan Allah, dan dia tidak pernah berbuat apapun kecuali mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ridho siapa yang harus kita pilih? Karena dalam hidup seringkali kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara ridho Allah atau ridho manusia. Karena apa? Ketika kita membuat sebuah ketaatan, amal soleh, biasanya pasti saja ada orang yang mengomentari kita. Lah ngapain capek-capek ke pengajian, padahal pekerjaan rumah masih banyak. Ngapain capek-capek pakai kerudung, ya, dan lain sebagainya. Maka itu sudah hal yang biasa di dunia ini. Maka ridho manusia atau ridho Allah yang harus kita cari, jawabannya minimal ada 3. Yang pertama, tentu ridho Allah yang harus kita cari, karena ridho manusia merupakan suatu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu merupakan tujuan yang mustahil untuk dicapai. Wa ridhallah ghayatun la tutrak. Namun mendapatkan ridho Allah sebuah tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan dalam setiap saat. Bisa kita bayangkan, ketika kita ingin manusia ini suka atau ridho kepada kita, kalaulah kita mengandalkan harta kita, harta tidak akan pernah cukup kita bagikan kepada semua manusia. Bahkan banyak ketika harta yang kita berikan sudah habis, maka mereka sudah tidak suka lagi kepada kita. Begitu pula kalau kita ingin mengandalkan perbuatan kita, maka kita akan capek sendiri. Karena setiap kita berbuat apapun, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Maka kita berbuat karena manusia, ingin mengejar ridhonya manusia, pasti akan capek sendiri. Begitu pula kalau misalnya kita mengandalkan jabatan. Kita contohnya diberikan jabatan apapun, ketika kita mengandalkan jabatan, jabatan hanya sebentar dan pasti akan kita tinggalkan. Apalagi kalau ya teman-teman mengandalkan make up contohnya, ya. Nanti kalau mengandalkan make up, ya kan, terlalu tebal make upnya, malah dikira suaminya mau ikut karnaval di mana, ya kan? Karena saking tebalnya bedaknya itu 1 cm mungkin, ya. Artinya apa? Memang apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengejar ridhonya manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Wa ridhallah ghayatun la tutrak. Namun mengejar mendapatkan ridhonya Allah merupakan tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan kapanpun, dimanapun. Itulah manusia yang bahagia, mulia, karena senantiasa mengejar ridho Allah. Sehingga ketika beramal 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, dilihat ataupun tidak, dikomentari ataupun tidak, dia akan tetap istiqomah. Karena memang bukan mengejar apa kata manusia, namun dia hidup
sesuai dengan keinginan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian tentu kalau kita ingin mengejar ridho Allah, ya, karena ridho Allah tidak boleh kita tinggalkan, maka kuncinya hanya ada dua, yaitu kuncinya adalah dengan bersyukur atau dengan bersabar. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh luar biasa perkaranya orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya setiap perkara orang mukmin itu senantiasa baik dan luar biasa. Idza asobathu syarra syakar fa khairun fakana khairun lah. Bila dia ditimpa dengan kebaikan, nikmat, kelapangan dan dia bersyukur, maka kemudian itu menjadi baik baginya. Itu akan mendatangkan ridho Allah. Sebaliknya, wa in asobathu dharra sabar fakana khairun lah. Dan ketika seorang mukmin ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa sakit dan lain sebagainya, dia bersabar, maka akan mendatangkan kebaikan dan juga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka kuncinya sebetulnya dalam hidup ini adalah dua, syukur dan bersabar. Namun memang dua-duanya ini mudah diucapkan, namun dijalankan susah. Bahkan orang yang namanya sabar pun belum tentu bersabar. Orang yang namanya syukur pun belum tentu bersyukur dalam hidup. Karena memang ujiannya, latihannya itu seumur hidup kita sampai kita itu meninggal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu alasan pertama mengapa ridho Allah yang harus kita raih, karena memang ridho Allah tidak boleh kita tinggalkan, dan ridho manusia sesuatu yang tidak mungkin kita bisa dapatkan. Yang kedua, ridho Allah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 62, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu, ya, in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan ridhonya Allah dan Rasul lebih berhak atau lebih utama kalian kejar, kalian dapatkan bila kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pun menegaskan, memerintahkan kepada kita untuk mengejar ridho Allah menjadi nomor satu. Karena memang tadi ridho manusia sesuatu yang mustahil kita dapatkan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang mengejar ridho Allah, maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun akan ridho kepada dirinya. Mohon maaf, ini perkataan Ibnu Hibban, ya. Beliau mengatakan, man iltamasa ridhollah bisa khotinnas, barang siapa yang mengejar ridho Allah walaupun manusia tidak suka dengannya ketika dia berbuat seperti itu. Kemudian apa katanya? Wa radhiyallahu anhu, ya, wa radhiyahu annas, yang artinya ketika manusia mengejar ridho Allah, walaupun pada saat itu manusia ada yang tidak suka, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah jadikan semua manusia suka ridho kepada dirinya. Artinya kalau misalnya kita ingin disukai oleh manusia, diridhoi oleh manusia, sebetulnya nggak perlu capek-capek, cukup kuncinya mengejar ridho Allah. Kita akan dapat dua-duanya. Namun kalau kita sibuk mengejar ridhonya manusia, maka kita hanya akan dapat murkanya Allah dan tidak mungkin mendapatkan ridhonya manusia. Sebagaimana ketika kita menjadi orang tua contohnya. Ketika kita melihat anak kita tidak sholat atau subuh-subuh, kemudian dingin, capek, dan lain sebagainya. Ketika kita membangunkan, karena itu memang salah satu perintah Allah, kewajiban kita
mengajak anak-anak kita untuk sholat, apalagi kalau yang sudah balik ya. Maka ketika dibangunkan biasanya anak kita ada rasa jengkel, ada rasa nesu dan lain sebagainya. Namun insya Allah ketika sudah sholat, pasti dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Bahkan kalau dia sudah besar nanti, dia baru merasa, oh ya Allah, ternyata orang tua saya dulu begitu sayangnya kepada saya. Begitu cintanya kepada saya. Yang diingat adalah hal-hal yang seperti itu. Sebagaimana seorang guru atau seorang teman ketika mengingatkan temannya bersalah, ya, berbuat tidak baik, dia ingatkan, pasti akan ada rasa tidak terima. Itu manusiawi karena hawa nafsu mereka kadangkala lebih menguasai dirinya. Namun ketika dia sudah mendapatkan manfaat dari kebaikan, barulah orang itu akan sadar, oh ternyata begitu baiknya orang tersebut. Sehingga ridho Allah dia dapatkan, ridho manusia dia dapatkan pula. Namun sebaliknya kalau kita sibuk mengejar ridho manusia, ridho Allah malah tidak kita dapatkan, bahkan kita hanya mendapatkan murkanya, ridho manusia pun tidak kita dapatkan. Contohnya lagi kalau kita dalam hidup, ya kan, lihat orang beli HP baru. Kalau kita hanya pengen dicintai, dibilang keren, kemudian kita beli HP padahal tidak ada kebutuhan, artinya HP kita masih bisa dipakai. Belum lagi kalau ngutang, ya kan, nambah pikiran, kalau tidak dibayar, utangnya nanti menjadi beban. Maka hidup ini sebetulnya Allah pun memerintahkan kita untuk mengejar ridhonya Allah sebagai nomor satu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang sering kita baca setelah sholat, terutama ketika bulan Ramadan, setelah sholat witir, doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan syurga. Bagaimana ungkapan ini digandengkan antara ridho dan syurga. Dan ridho menjadi permintaan yang pertama. Karena memang ketika Allah itu sudah ridho kepada seseorang, berapapun amalnya, berapapun kesalahannya, Allah akan sempurnakan dan balas dengan syurganya. Bisa diibaratkan kalau Allah itu, ya, yang maha baik, ketika manusia memiliki 99 kesalahan, namun mendapatkan ridhonya Allah, maka 99 kesalahan itu Allah hapuskan, dan yang Allah ingat, yang Allah balas hanya satu kebaikannya. Sebaliknya kalau dengan manusia, 99 kali kita berbuat baik, maka sekali berbuat salah, yang diingat satu kesalahannya, yang 99 itu dia lupakan. Sehingga dia hanya mencela dan lain sebagainya. Namun kalau kita mengejar ridho Allah, terserah orang itu mau mencela kita atau mau memandang negatif kita, yang penting kita sudah berusaha sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang bedanya tadi, manusia sekali berbuat salah, 99 kebaikan dia lupakan. Namun bedanya Allah, sekali mendapat ridhonya Allah, 99 kesalahan dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan. Ibu-ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisahkan dalam hadis lain, di mana beliau bersabda, la yudkhilu ahada minkum amaluhu, tidak akan seorang pun dimasukkan ke dalam surga karena amal-amalnya. Wala yujirahu minan nar, dan tidak satu pun seseorang dibebaskan dari neraka karena amal-amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala ana illa birahmatin waridwanin. Aku pun sama tidak masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah dan ridhonya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti ya sudah kita nggak perlu beramal, yang penting dapat ridho rahmatnya Allah. Tidak. Namun hadis ini maksudnya sebaik-baik amal adalah amal yang mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun. Sebaliknya, amalan yang besar nilainya pun haji, sedekah 1 miliar, membangun masjid. Namun bila tidak mendatangkan ridhonya Allah, maka masih kalah dengan amalan seorang wanita pelacur yang penuh dengan dosa karena zinanya di masa lalu, hanya karena memberikan air minum kepada seekor anjing yang hina dengan sepatunya, kemudian meninggal setelah itu. Ternyata mendatangkan ridhonya Allah, sehingga segala kesalahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengejar ridhonya Allah? Karena yang ketiga adalah waridwanum minallahi akbar, yang artinya sungguh mendapatkan ridhonya Allah merupakan karunia yang paling besar, lebih besar dibanding karunia-karunia yang lainnya. Maka dalam banyak ayat termasuk surah Al-Bayyinah yang mungkin kita sudah hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, ya, beriman kemudian beramal soleh, maka merekalah sebaik-baik manusia. Jazauhum 'inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, taman-taman yang indah, ya. Radhiyallahu anhum wa radu anah, yaitu apa? Mereka ridho, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika liman khasyya rabbah, dan mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya takut akan murkanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka jelas bahwa karunia yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu iman dan Islam, namun setelah itu adalah perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita meraih ridhonya Allah? Karena tentu kita itu tidak mungkin mendapatkan sesuatu kecuali dengan proses, dengan usaha, dengan ikhtiar. Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya dalam surah An-Najm, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah kelak di akhirat milik seseorang itu kecuali apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia ikhtiarkan. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan yang mampu mendatangkan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, amalan yang mendatangkan ridho Allah kepada kita adalah kita ikhlas dalam beramal. Baik ibadah yang mahdhoh, yaitu ibadah yang seperti sholat, haji, puasa. Kemudian yang ibadah ghair mahdhoh, ibadah yang awalnya hanya seperti aktivitas sehari-hari kita. Namun bila kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka amalan tadi menjadi nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu akhlaso yukhlisu atau murni. Sehingga bila sesuatu yang murni itu yang bersih, ya, biasanya bersih kemudian sehat, tidak bercampur dengan kotoran apapun. Karena memang ketika sesuatu telah bercampur dengan yang kotor, biasanya kita enggan untuk mengonsumsinya. Contohnya kita memiliki 1 gelas susu. Kemudian 1 gelas susu tadi tercampuri atau kejatuhan tai cicak, ya. Tai cicak itu besar atau kecil? Kecil, ya.
Kalau besar nanti membahayakan karena jatuh dari atas. Maka 1 gelas air susu tadi yang bersih, yang sehat, ketika tercampur dengan satu kotoran yaitu tai cicak, pasti kita sudah tidak mau untuk meminumnya. Maka begitu pula lah amalan kita ketika kita campuri dengan niat-niat yang mengharapkan selain karena Allah, maka hanya akan menjadikan nilai ibadah kita itu menjadi berkurang nilainya. Kecuali kalau misalnya kita bertaubat setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ini hidup ya, hendaknya kita membawa agama kita kemana-mana. Atau kata Mbah Surip itu tak gendong ke mana-mana, ya kan? Enak to, mantep to. Maka orang-orang yang senantiasa membawa agama dimanapun, kapanpun, pasti hidupnya akan mulia, hidupnya akan bahagia, di dunia apalagi di akhirat selama-lamanya. Karena kalau orang itu tidak menggendong agama kemana-mana, ketika dia mendapatkan nikmat, lupa untuk bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia lupa untuk bersabar. Padahal kalau dilihat musibah yang diterima oleh kita jauh-jauh lebih ringan, lebih kecil dibanding ujian musibah yang diterima oleh para nabi, para rasul. Bayangkan kalau misalnya kita ini seperti Nabi Zakaria yang diuji dengan tidak memiliki anak selama berpuluh-puluh tahun sampai 120 tahun. Kemudian di akhir hidupnya beliau digergaji oleh kaumnya sendiri. Bagaimana juga Nabi Yahya, anaknya sendiri itu mati di tangan kaumnya sendiri, bahkan kepalanya diberikan kepada seorang pelacur untuk menghinakannya. Maka asyaddun nasi balaan al-anbiya, sungguh yang paling berat ujiannya di dalam dunia ini itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajatnya mirip dengan para nabi dan yang mirip lagi para sahabat, para wali ya, para ulama ya. Kalau kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali ya, kita hanya wali murid atau wali kelas mungkin ya Bapak Ibu ya. Maka hal yang wajar bagi kita untuk mendapatkan musibah, namun itu masih jauh lebih ringan dibanding ujiannya para nabi. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menggendong agama kemana-mana. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 kalau nggak salah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, ya, masuklah ke dalam agamamu, ke dalam agama Islam ini dengan totalitas. Jadi bukan hanya di masjid ya, setelah dari masjid tadinya taat kemudian maksiat. Setelah tadi masjid mendengarkan pengajian, keluar masjid mengamalkan, mengambil sendal yang baik, meninggalkan yang buruk. Ini salah ya. Maka kita ini ketika membawa agama kemana-mana, yakin hidup kita tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah kita ini kecewa. Contohnya ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita tidak dibalas, bahkan kadangkala dibalasnya dengan keburukan, atau air susu dibalas dengan air tuba. Itu pepatah Indonesia. Namun ke dalam kamus Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Justru ketika kita ini berbuat baik dibalas dengan yang tidak baik, seharusnya kita malah bersyukur. Itu tambahan pahala bila kita bersabar. Kita menasihati anak kita, enggak mau berubah, kemudian kita merasa kecewa, salah. Kita lihat bagaimana surah Nuh ya, dalam surah Nuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun kurang lebih ya. Dan dakwahnya itu apa? Setiap pagi. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara.
aku mengajak berdakwah kepada kaumku itu bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya sehari sekali, pagi dan malam setiap hari 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidak bertambah sedikit pun dari dakwahnya Nabi Nuh itu kecuali mereka malah tambah lari, tambah menjauh. Namun apakah Nabi Nuh kemudian mutung wesah orang ono se gelem manut aku tak pensiun saja dari Nabi, kan tidak. Nabi Nuh tetap terus istiqomah sampai 950 tahun. Maka kita pun sama dalam kita menasehati anak kita, menasehati suami kita atau istri kita, atau menasehati siapapun orang-orang di sekitar kita, kita harus senantiasa mengharapkan ridho dari Allah. Karena yakin apapun balasannya, bahkan tidak ada pun, kita akan mendapatkannya kelak di akhirat, sehingga tidak pernah kecewa. Mengapa manusia itu seringkali kecewa? Karena seringkali diberikan harapan palsu, PHP ya kan. Biasanya ibu-ibu, mbak-mbak ini kan, biasanya dulu ketika belum nikah, banyak cowok yang senang PHP ya kan, atau menggantung ya kan. Menggantung kan nggak enak ya. Nanti bisa bunuh ya. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah menggantungkan balasan kepada manusia, hanya mengharap balasan dari Allah, ridho dari Allah, sudah yakin bahwa hidup kita itu pasti akan mulia, akan bahagia, tidak pernah marah. Mengapa orang itu seringkali harga dirinya turun? Karena cepat marah, cepat emosi. Mengapa orang itu bisa iri dengki? Karena dia juga tidak suka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau bisa tetangga kita mendapatkan rizki, contohnya beli mobil baru, kita yang syukuran kalau bisa ya. Karena apa? Itu tandanya kita senang dengan ketentuan Allah. Allah itu memberikan kita sesuai dengan kadarnya yang baik di dunia maupun yang di akhirat. Ya Allah, kok suami saya nggak seperti Mas Aldebaran, ya Allah, nggak seperti artis Korea ya kan. Bayangkan kalau misalnya suami ibu-ibu ya, mbak-mbak ini nanti seperti artis Korea, kemana-mana diajak selfie oleh anak-anak ABG. Pasti akhirnya khawatir ya kan? Khawatir nanti kalau misalnya suaminya berpaling, akhirnya khawatir kalau mau keluar saja kita was-was terus, ya Allah nanti suami saya mampir kemana. Namun kalau suami kita ya hitam kecil, bahkan setan pun takut ya. Mungkin kita nggak was-was, sudah mau pergi malam-malam husnudon saja, paling cari rizki ya seperti itu. Karena setan saja takut. Itulah pentingnya kita husnudon kepada takdir Allah, sehingga kita ridho dengan segala ketetapan ketentuan Allah. Ya Allah, kok wajah saya nggak cantik, terus pergi ke Korea operasi plastik, malah justru menjadi beban biaya, apalagi beban dia telah mengubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sabar saja, insya Allah nanti ketika sudah masuk surga ya, mbak ini ibu jadi bidadari semua ya kan. Suaminya yang sekarang seperti ini insya Allah jadi pangeran-pangeran yang air liurnya saja sudah bikin kita melunggu ya kan. Kalau di dunia ini ada yang mau dikasih air liurnya Mas Aldebaran mungkin nggak mau ya kan, jijik ya kan. Namun itulah memang dunia ini diciptakan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ketidakadilan, agar kita senantiasa ingat dan senantiasa ingin kembali kepada negeri yang penuh dengan kebaikan, keadilan, yaitu akhirat. Sehingga tidak terlena. Jadi itu yang kedua, membawa agama kemana-mana. Mau marah boleh. Ketika anak kita nakal mau marah boleh. Syaratnya istighfar dulu 10 kali contohnya. Astagfirullah. Nggak jadi marah. Mau gunjing, mau ngerasani orang, ghibah, boleh kita sholat sunnah dulu. Ayo sholat sunnah sebelum menggunjing ya kan. Akhirnya setelah sholat sunnah malah jadinya baca Al-Quran, zikir, nggak jadi gunjing orang. Sehingga apa? Hubungan kita dengan anak-anak, dengan suami, dengan tetangga kita tidak pernah retak, tidak pernah
Apa ada masalah namun diselesaikan dengan yang baik. Termasuk Indonesia ini sekarang banyak, di dunia ini banyak orang yang korupsi. Bukan karena kurang pinter, namun mereka kurang membawa agama ke mana-mana. Karena apa? Mereka ketika mau korupsi tidak membaca doa dulu ya. Coba membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Nggak jadi. Tanda tangan pulpennya tahu-tahu macet. Aduh, nggak jadi berarti ini kan. Itulah yang menyebabkan orang itu bisa meninggalkan larangan Allah karena dia bawa agama ke mana-mana. Maka ingatlah Mbah Surip selalu tak gendong ke mana-mana ya. Mantep toh, enak toh Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketiga ini sering kita mendengar, yaitu mencari ridho Allah dengan jalan orang tua atau berbakti kepada ibu bapak kita. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama beliau menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu atau tepat waktunya. Maka usikum wa iya ya, kalau misalnya mbak-mbak tidak ke masjid, maka minimal di rumah sholatnya tepat waktu. Tsumma ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Ternyata setelah muamalah kita kepada Allah, yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini termasuk ibadah yang tidak terkenal atau terbatas oleh waktu. Kalau mungkin kita ya dengan pasangan kita, ibu dengan suami ibu ya kan. Mungkin ketika sudah cerai, naudzubillah, kalau ada orang cerai kan, maka dia menjadi mantan. Namun kalau orang tua kita sudah cerai pun ya naudzubillah, atau orang tua kita sudah meninggal, mereka tetap menjadi orang tua kita. Dan itu ditegaskan lagi dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, halli birul walidayya an aburra bihima ba'da mautihima. Apakah masih ada kesempatan bagiku berbakti kepada kedua orang tua ketika keduanya telah tiada? Maka Rasul pun menjawab, na'am, as-sholatu ya. Kita mendoakan kedua orang tua kita, beristighfar kepada untuk kedua orang tua kita, kemudian bersedekah atas nama orang tua kita, dan menjalin tali silaturahim baik kepada keluarga dekat orang tua kita ataupun teman-teman dekat orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup. Artinya jalan yang ketiga adalah dengan memaksimalkan kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun sudah meninggal ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan ridhollah fi ridhol walidain ya. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Wa sakhatallah fi sakhatil walidain, dan laknat atau murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Namun ketika mbak-mbak atau ibu-ibu yang sudah menikah, maka kemudian berbakti kepada orang tua itu dikalahkan dengan berbaktinya kepada suami ya. Namun tetap masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi biasanya kalau misalnya sudah menikah hidup di rumah suami. Nah, ini biasanya ujian berat bagi seorang istri. Maka seringkali seperti neraka di rumah sendiri. Itu bagi yang tidak paham tentang agama, yang tidak paham mengenai ridho Allah. Ketika kita fokus pada mencari ridho Allah, yakinlah setiap yang kita perbuat ya itu pasti akan ada balasannya. Tidak pernah merasa kecewa. Karena kan biasanya kalau di rumah mertua ya kan, kita sudah berbuat baik, bersihkan ini, masak ini dan itu, tapi masih ada saja komen ya. Betul atau tidak? Nah, pengalaman nih kayaknya nih. Tapi yakin bahwa ridho Allah itu nomor satu. Karena secinta-cinta apapun kita kepada suami kita, kita pasti akan berpisah.
sakit apapun kita menahan cacian dari mungkin mertua kita atau dari orang tua kita, komennya dari tetangga kita, yakinlah suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Itu hanya sementara. Kalau kita tidak meninggalkan, maka kita yang akan ditinggalkan. Namun yang akan tetap bersama kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai cintanya kita kepada suami menyakiti kedua orang tua kita atau menyakiti mertua kita. Usahakan cari solusi yang terbaik yang tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedalam-dalamnya cinta suami kita kepada kita, ya pasti kalau misalnya kita meninggal, mau nggak nemenin kita di kuburan? Nggak mau kan? Bahkan kadang-kala ada yang nikah lagi. Artinya apa? Percuma kita terlalu berlebih-lebih mencintai atau mengejar ridhonya manusia. Karena semuanya akan kita tinggalkan kecuali kita mengejarnya karena mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk anak kita dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir adalah dengan tolabul ilmi. Dengan menambah ilmu kita. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Orang tidak semangat mengejar ridho Allah karena memang dia tidak tahu keutamaannya. Tidak tahu betapa pentingnya, betapa dahsyatnya ridho Allah. Yang tadi sudah saya sebutkan, ketika satu ridho Allah sudah kita dapatkan, sebanyak apapun dosa kita Allah hapuskan. Namun sebaliknya, kalau kita sibuk mengejar ridho manusia, sebanyak apapun ridho manusia kita dapatkan, sekali buat salah, semuanya hilang. Maka sekali lagi dengan ilmu inilah iman takwa kita akan semakin kuat kokoh dan agama Islam pun berdiri atas dasar ilmu. Dengan wahyunya yang pertama jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengangkat Nabi SAW menjadi nabi, perintahnya adalah iqra, bacalah. Maksudnya bukan membaca terus, artinya menambah ilmu lah dalam kehidupan kita. Semakin kita dalam ilmunya, maka insya Allah secara tidak langsung iman dan takwa kita itu akan semakin bertambah, termasuk semangat kita dalam mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang pada intinya ridho itu artinya adalah ikhlas dan puas. Artinya puas adalah senang dan merasa cukup berapapun pemberian ketentuan Allah kepada kita saat ini. Karena memang dunia ini bukan tujuan utama kita. Namun semuanya itu hanya wasilah untuk menggapai kehidupan yang mulia, yang kekal selama-lamanya di akhirat kelak. Dan mengapa kita harus menggapai ridho Allah? Karena yang pertama, ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin kita dapatkan semua. Dan yang kedua, ridho Allah merupakan perintahnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 62. Dan yang ketiga, ridho Allah, karunia yang terbesar kepada seorang hamba, dibuktikan dalam firman-Nya ketika Allah memberikan gelar kepada manusia terbaik, kepada generasi yang terbaik, para sahabat gelarnya nggak perlu SPD, MPD, LC, terus doktor, terus profesor, ya terakhir almarhum, ya kan, nggak perlu itu, cukup gelarnya satu, RA, radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada dia, itulah merupakan gelar kehormatan yang terbaik bagi seorang hamba. Bagaimana cara mencarinya atau mendapatkannya? Yang pertama, beramal apapun yang mahdhoh, ibadah yang mahdhoh maupun yang ghairu mahdhoh dengan ikhlas. Yang kedua, dengan menggendong agama kemana-mana. Nggak perlu pakai jarit, nggak perlu pakai gendongan, namun kita hidup dengan nilai-nilai aturan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, melalui berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir dengan ilmu. Sudah banyak pembahasan mengenai keutamaan ilmu. Dan ilmu ini ditegaskan lagi dalam hadis Rasulullah SAW. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Dicarilah ilmu mulai dari buayan sampai nanti kita meninggal. Bahkan seorang ulama suatu ketika
dia berbeda pendapat mengenai warisan, ya. Kemudian ketika akan meninggal menjelang sakaratul mautnya, datanglah ulama tadi yang berbeda pendapat. Namanya berbeda, ulama terdahulu itu walaupun berbeda pendapat namun masih istilahnya CS-an nggih. Kalau sekarang kan berbeda sedikit saja sudah musuhan, capek sendiri. Namun ketika ulama tadi yang berbeda pendapat mengunjunginya sebelum ajal, yang sebelum meninggal ini ingin diajarkan apa yang telah dia ketahui tadi. Terus ditanya, mengapa engkau masih ingin belajar padahal engkau ini sudah mau meninggal? Aku tidak ingin bertemu dengan Allah, ada satu ilmu yang belum aku pelajari sedangkan aku masih ada kesempatan walaupun hanya sebentar. Maka begitu indahnya ilmu ini di mata para ulama, di mata para orang soleh, kapanpun dimanapun, bahkan sampai menjelang ajal pun mereka terus semangat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Baik, itu saja. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab, kalau tidak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik, mungkin ada pertanyaan. Nggih, monggo yang mau bertanya ada? Monggo, Mbak Sumilah. Sudah cukup? Mungkin ini satu, Ustadz. Apa sih tanda ketika kita sudah diridhoi oleh Allah? Baik. Apa tanda kita ketika sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tandanya nggak perlu jauh-jauh kita cari di luar sana. Cukup tanya kepada diri kita, apakah ketika kita melakukan perintah Allah kita merasa senang? Apakah ketika kita meninggalkan larangan Allah kita merasa semangat untuk meninggalkannya? Apakah ketika kita diberikan rizki yang sedikit kita bersyukur, diberi musibah pun kita bersyukur? Itu tanda-tandanya. Kalau itu sudah ada pada diri kita, itu tanda paling utama ketika Allah sudah ridho kepada kita. Kalau tanda yang lain bisa kita lihat bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, terutama dengan anak kita, dengan suami kita, dengan orang terdekat kita. Kalau hubungan kita dengan orang terdekat saja sudah tidak baik, ya, maka itu tanda bahwa hubungan kita dengan Allah kurang baik. Maka usikum wa iyaya, ketika ada masalah apapun dalam keluarga kita, dengan teman kita, usahakan kita yang pertama kali minta maaf atau ngajak ngobrol. Itu tanda bahwa masalah dia itu nanti tetap marah atau tidak mau, itu urusan yang lain. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita untuk tabayun, untuk ngobrol, untuk minta maaf, ya, walaupun kita nggak salah lah. Maka dalam mendidik anak itu kan orang tua tuh harus banyak-banyak minta maaf ke anaknya. Contohnya ketika anaknya jatuh, ya kan? Jatuh memang salahnya sendiri, dibilangin nggak mau. Namun nggak ada salahnya, ibu minta maaf ya, ayah minta maaf ya. Tadi ayah nggak lihat ya, contohnya. Pasti anak kita akan meleleh hatinya, istilahnya gitu ya. Karena apa? Itu memang yang dianjurkan oleh agama kita untuk meminta maaf, ya. Memang menerima maaf itu lebih baik, namun meminta maaf itu lebih berat memang, ya. Maka tadi dilihat dari diri kita sendiri, kemudian melihat hubungan kita dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab.